Sekarang kami akan bermain ular naga panjang untuk menentukan tim merah dan tim biru. Ular naga panjang, 1, 2, 3. Untuk memulai permainan ini, tentukan kepala naga yang akan berdiri berhadapan dan saling berpegangan. Sedangkan teman-teman yang lain akan berpegangan melewati kepala naga. Pemain akan menyanyikan ular naga panjangnya sambil berputar-putar melewati kepala naga. Saat lagu berakhir, akan ada satu pemain yang tertangkap. Kepala naga akan menanyakan kepada pemain yang tertangkap dua pilihan, misalnya biru atau merah, tomat atau apel, anggur atau manggis. Kemudian pemain akan memilih dan mengekor di belakang kepala naga yang dipilih. Langkah tersebut dilakukan sampai keseluruhan pemain mengekor di belakang kepala naga. Saat seluruh pemain sudah mengekor di belakang kepala naga, maka selanjutnya permainan dilanjutkan dengan berebut ekor naga. Sambil saling berpegangan, seluruh pemain berusaha untuk merebut ekor lawan. Pada permainan ini, tim yang menang adalah yang dapat memegang ekor lawan. Sedangkan teman-teman dapat bermain hingga seluruh pemain berada di belakang satu kepala naga. Permainan ular naga panjang dimenangkan oleh tim biru. Setelah permainan ular naga panjang, didapatkan dua kelompok, tim merah dan tim biru. Permainan selanjutnya adalah engklek. Kedua tim akan berunding untuk menentukan siapa wakil dari tim mereka. Tim biru akan diwakilkan oleh Haikal dan tim merah Rival. Pemain melakukan shoot untuk menentukan siapa yang bermain terlebih dahulu. Pemain melempar pecahan genting atau kita sebut sebagai cok atau gacok ke kotak pertama yang paling dekat. Pemain selanjutnya melakukan engklek, yaitu melewati kotak-kotak dengan mengangkat satu kaki, kemudian mengambil gacok yang berada pada kotak saat kembali. Bila saat melempar gacok mendarat di daerah garis atau keluar dari kotak, maka pemain mati dan giliran berganti dengan pemain lainnya. Pemain lainnya memulai permainan dari awal dan melompati kotak di mana gacoknya berada. Akan tetapi sebaliknya dapat menginjak kotak di mana gacok lawan berada. Selanjutnya, pemain melemparkan gacok ke kotak kedua sampai keseluruhan kotak disinggahi dan kembali pada kotak pertama seperti yang dilakukan oleh Haikal.
keseluruhan kotak telah dilewati, maka permainan dilanjutkan dengan balik tempe, yaitu melempar gacok dan meletakkannya di punggung telapak tangan. Pemain akan melewati seluruh kotak sambil menggoyang-goyangkan telapak tangan, dan setelah kembali, pemain memunggungi kotak dan melemparkan gacok ke belakang. Bila gacok mendarat pada satu kotak, maka pemain akan mendapat sawah, yang berarti lawan harus melompati kotak tersebut saat bermain. Pada video ini, adik-adik hanya memperagakan sampai salah satu pemain mendapatkan sawah dan dianggap sebagai pemenang. Akan tetapi, adik-adik di rumah bisa melakukan permainan ini hingga seluruh kotak menjadi sawah pemain. Dan pemain dengan sawah yang paling banyak akan menjadi pemenang. Pemenang permainan engklek adalah tim biru. Permainan selanjutnya adalah bermain bentengan. Bentengan atau jek-jekan adalah permainan kelompok yang dapat dimainkan dengan banyak orang. Untuk memulai permainan ini, pilih benteng pertahanan dengan jarak 5-10 meter dengan benteng lawan. Benteng dapat berupa pohon, tembok, atau tiang. Pemain akan melakukan strategi untuk menjaga benteng atau berusaha menangkap pemain lawan. Bila salah satu pemain tertangkap, maka akan ditawan di sebuah lingkaran di samping benteng yang dianggap sebagai penjara. Pemain lain dapat menyelamatkan temannya yang ditawan dengan mendekat ke daerah tawanan dan memegang tangan pemain sehingga pemain dapat kembali ke benteng. Permainan akan berakhir saat pemain lawan dapat memegang benteng dan Haikal berhasil memegang benteng tim merah. Permainan bentengan dimenangkan oleh tim biru. Permainan selanjutnya adalah bermain balap roda. Tim merah akan diwakili oleh Irfan dan Niko, dan tim biru akan diwakili oleh Vito dan Haikal. Balap roda adalah permainan kompetisi yang dapat dimainkan dalam tim seperti pada video ini. Seperti namanya, kita hanya perlu menggiring roda sampai ke garis finish. Di beberapa tempat, roda yang dimainkan dapat berupa hula hoop atau roda ban sepeda. Sedang untuk menjalankannya, dapat dengan tangan kosong atau dengan tongkat. Pemain yang menggiring roda sampai ke garis finish terlebih dahulu, itulah yang akan menjadi pemenang. Permainan balap roda dimenangkan oleh tim merah. Tahu nggak suara tuh? Permainan selanjutnya adalah bermain bentik. Permainan ini akan dimainkan oleh semua tim. Hore! Untuk bermain bentik, kita perlu menggali lubang di tanah sedalam 7-10 cm dan ranting pendek ukuran 10 cm. Tahap pertama, letakkan ranting pendek menyilang pada lubang.
Kemudian lempar dengan stik panjang sejauh mungkin hingga tidak tertangkap lawan. Bila tertangkap dengan 2 tangan, maka tim musuh akan mendapatkan nilai 10 poin. Bila tertangkap dengan 1 tangan, yaitu tangan kanan, maka poin 25. Pada permainan ini stik tidak tertangkap, sehingga menjadi poin bagi tim yang melempar. Tahap kedua, pemain melempar ranting pendek ke udara dan kemudian memukul dengan ranting panjang sekuat tenaga. Bila tertangkap lawan, maka tim kalah. Tahap ketiga, meletakkan ranting pendek pada lubang secara menyilang, kemudian melemparkan ke udara dan dipukul dengan menggunakan ranting panjang. Pemain memiliki 2 kesempatan. Bila ranting tertangkap lawan, maka permainan berganti dengan tim melawan. Ketiga peraturan tersebut juga berlaku pada permainan berikutnya. Pemenang dalam permainan betik adalah pemain yang dapat mengumpulkan poin yang paling banyak. Pemenang permainan betik adalah tim biru. Permainan selanjutnya adalah bermain boy-boyan. Permainan ini akan dimainkan oleh semua tim. Permainan ini merupakan permainan kelompok, dan untuk menentukan kelompok mana yang bermain terlebih dahulu, maka dilakukan shoot. Tim jaga menyusun 7 petahan genting, sedang tim lawan berusaha menjatuhkan susunan tersebut dengan melempar bola tenis ke arah tumpukan genting. Pemain dalam satu tim bergantian melempar bola hingga tumpukan genting jatuh. Ketika salah satu pemain berhasil menjatuhkan tumpukan genting, maka tim yang bermain harus berusaha menyusun genting tersebut, sedangkan tim jaga berusaha melemparkan bola ke arah tubuh lawan. Bila bola mengenai anggota tim lawan, maka giliran bermain akan berganti pada tim jaga. Bila tim dapat menyusun genting tanpa ada satu anggota yang terkena lemparan bola, maka tim tersebut yang menjadi pemenang. Permainan boboyan dimenangkan oleh tim merah. Boito. Permainan berikutnya adalah dakor. Tim biru akan diwakili oleh Aziza dan tim merah oleh Niko. Niko. Pertama-tama, susun biji dakon atau kecik ke dalam lubang dengan jumlah yang sama, biasanya 5 atau 7. Kemudian lakukan shoot untuk memulai permainan. Kecik disebarkan ke seluruh lubang kecuali lumbung lawan. Bila kecik habis pada lubang yang kosong, di mana lubang lawan yang berhadapan berisi, maka kecik lawan dapat kita ambil dan kita simpan di lumbung kita. Yang seperti ini dinamakan tembak.
Dan selanjutnya giliran berganti pada pemain lainnya. Pemain lainnya melakukan hal yang sama, yaitu menyebarkan kecik di seluruh lubang kecuali pada lumbung lawan. Saat kecik habis pada lubang lawan, di mana kanan kiri lubang tersebut berisi kecik lain, maka kecik-kecik tersebut dapat kita simpan di lumbung kita, dan yang seperti ini dinamakan dengan timbang.